Menyoroti ya bagaimana kondisi dari industri healthcare sendiri begitu ya, industri kesehatan, obat-obatan begitu ya. Dan bagaimana juga Kalbe melihat kondisi seperti transformasi industri di Indonesia saat ini secara keseluruhan dan juga percepatan digitalisasi. Ya, tentunya kalau kita bicara mengenai industri kesehatan ya tidak luput dari peluang-peluang dan juga mungkin tantangan ya yang timbul dari digitalisasi. Kami sendiri memang sudah banyak mulai melakukan berbagai inisiatif bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini dalam bisnis kita. Jadi kita sekarang mempunyai beberapa inisiatif khususnya di bidang distribusi dan logistik di mana kita mempunyai beberapa solusi yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Contohnya adalah EMOS. EMOS ini merupakan suatu solusi untuk online ordering system yang kita berikan kepada partner-partner kita, para apotik, dan outlet-outlet lainnya. Sehingga mereka bisa melakukan ordering secara online. Ini dilengkapi juga dengan AI, jadi sekarang sudah ada rekomendasi produk, sudah bisa chatting, dan sebagainya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kita menggunakan digitalisasi dalam proses bisnis kita. Dan untuk transportasi, kita juga punya solusi yang sekarang kita kelola melalui suatu joint venture kita, namanya Mostrans. Jadi ini merupakan suatu sarana logistik untuk mengelola transportasi kita yang sangat penting dalam distribusi, supaya jalur penggunaan tracking itu menjadi sangat efisien. Jadi ini contoh dari beberapa inisiatif yang kita lakukan. Dengan kata lain itu seperti memutus lantai distribusi yang panjang begitu ya, langsung kepada end user, langsung kepada customer begitu ya, Bu, supaya lebih efisien. Biar lebih efisien. Kalau dilihat dari industri secara keseluruhan pasca pandemi seperti apa sih kepedulian masyarakat, kemudian juga perkembangan industri healthcare juga di Indonesia, apakah sekarang sudah mulai ke masa yang cukup stabil karena rata-rata masyarakat kan larinya udah ke preemptif ya, sudah ke pencegahan. Seperti apa Bu Kartika? Iya betul sekali. Memang setelah COVID kita juga melihat observasi ya bahwa sekarang konsumen itu cenderung lebih sadar kesehatan. Jadi kalau kita lihat misalnya permintaan untuk produk-produk suplemen yang sifatnya preventif, seperti mungkin kita sendiri juga lakukan ya, vitamin C, vitamin D, itu kan semua adalah hal-hal yang mungkin kita adopt ketika pandemi terjadi. Jadi produk-produk seperti ini kita lihat juga ke depannya akan terus baik pertumbuhannya. Dan yang kita lihat juga adalah kesadaran untuk melakukan diagnostik. Diagnostik artinya pemeriksaan. Ya, mungkin ini menjadi suatu kesadaran juga di mana orang tidak menunggu sakit gitu ya sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini juga memberikan beberapa peluang untuk Kalbe, khususnya adalah untuk pemeriksaan yang sifatnya lebih advance ya dengan menggunakan profil genetik. Nanti juga bisa diceritakan mengenai beberapa produk yang kita punya untuk pemeriksaan-pemeriksaan berbasis genetik ini. Yang ketiga juga menarik adalah vaksin. Vaksin ini kan juga mungkin kesadarannya muncul pada saat COVID ya, walaupun bentuknya saat itu adalah vaksin COVID. Tapi setelah itu sepertinya ada suatu tingkat kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat untuk berinisiatif melakukan vaksin secara individu. Vaksin dewasa, vaksin anak-anak. Nah ini juga mendukung inisiatif kita untuk terus mengembangkan portfolio kita di vaksin. Kita memang baru mulai masuk ke area vaksin setelah kita melakukan akuisisi atas waktu itu portfolionya Sanofi Indonesia. Nah dari situ kita mulai masuk ke vaksin dan sekarang kita terus menambah portfolio vaksin kita. Yang terakhir adalah untuk anak-anak, untuk hand, foot, and mouth disease. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita lakukan, yang kita lihat memang muncul peningkatan kesadaran kesehatan setelah COVID. Setelah COVID lebih sadar kesehatan begitu ya, belanja kesehatan pun juga semakin bertumbuh ya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, kalau kita coba mencari korelasi dengan penurunan daya beli di masyarakat, kemudian juga dengan kondisi yang cukup berat begitu ya di masyarakat Indonesia, seperti apa sih rapot belanja kesehatan itu sendiri yang mungkin yang dilihat oleh KB, di tracking oleh KB beberapa tahun belakangan ini? Ya. Setelah COVID memang terjadi suatu tekanan yang cukup signifikan ya, terutama tahun 2023 kita melihat memang ada penurunan. Pada saat COVID tentunya ada peningkatan demand untuk produk-produk tertentu ya terkait dengan COVID. Nah setelah itu memang terjadi penurunan, tapi sekarang kami melihat sudah cukup stabil. Khususnya untuk segmen obat resep, ya, produk kesehatan juga sudah mulai membaik. Memang agak berbeda ya kalau saya melihat dinamikanya dalam bisnis Kalbe karena kita punya beberapa lini usaha. Untuk obat resep dan juga untuk produk konsumen cenderung kelihatan cukup stabil pertumbuhannya. Sementara untuk beberapa segmen seperti nutrisi misalnya, ini terlihat memang ada dampak dari tadi penurunan daya beli. Kalau dilihat dari sisi kinerja bisnis sendiri,
seperti apa runningnya pasca COVID? Karena kan ketika COVID semua kemudian semua geliat perekonomian terhenti, tapi kemudian kita lambat laun sebenarnya Indonesia termasuk yang paling cepat dalam proses recovery ya. Betul. Nah di industri sendiri seperti apa Bu Kartika? Ya. Untuk industri obat-obatan, khususnya obat resep, kita melihat cukup konsisten. Memang secara market sendiri masih tumbuh ya, mungkin kisaran single digit sampai high single digit. Untuk Kalbe sendiri karena kami cukup aktif ya di berbagai segmen dalam obat resep seperti generik, pertumbuhannya untuk first quarter tahun ini masih mencatatkan angka yang baik di double digit. Dan untuk produk kesehatan, untuk produk-produk seperti OTC juga bisa bertumbuh cukup baik, single digit. Baik, sepanjang di evaluasi di kuartal 1 2025 ini seperti apa? Apakah gambarannya juga sesuai dengan ekspektasi, target per segmennya juga sesuai dengan ekspektasi yang bisa diterima oleh pasar di selama kuartal 1, kuartal 2, bahkan semester 1 ya 2025 ini seperti apa? Ya, memang dalam berbagai bisnis yang kita punya menghadapi opportunity dan tantangannya masing-masing. Secara keseluruhan kami melihat pertumbuhan masih relatif cukup on track ya dengan ekspektasi kita. Kita memang mentargetkan tadi juga disampaikan di kisaran high single digit sampai 10%. Dan untuk first quarter ini saya kira cukup sejalan untuk bisnis kita di obat resep yang pertumbuhannya baik double digit dan juga untuk produk kesehatan. Memang untuk segmen nutrisi sendiri karena ada dampak dari pelemahan daya beli, di sini adalah segmen yang mungkin masih terdampak dari pelemahan daya beli. Tapi di luar itu saya kira cukup on track. Demikian juga dari sisi margin, memang kelihatan ada improvement tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Terutama karena harga-harga bahan baku yang relatif lebih baik dibandingkan tahun lalu.